Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua, beginilah kondisi kita saat ini. Kita meeting menggunakan Google Meet sebagai pengganti tatap muka di dalam kelas. Nah, lihatlah beberapa guru yang sibuk saat ini meeting dengan kelasnya masing-masing. Ya, beginilah serba-serbi BDR kita. Walaupun kita tidak tatap muka secara langsung, namun kita bertatap muka melalui aplikasi Google Meet. Setiap hari ya, setiap hari Ananda mulai dari jam 7.30 sampai jam 11.30 tetap berada di depan perangkatnya. Kita akan melaksanakan kegiatan belajar dari jarak jauh dengan menggunakan Google Meet dan Google Classroom. Oke. Selamat belajar ya, tetap semangat, jaga kesehatannya. Oke. Baiklah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi ya. Ini kelas 4. Sebelum kita mulai belajar, kita dulu menurut agama kita di dalam hati. Mulai. Doa selesai. Sambil menunggu temannya ya. Baik, Ibu absen. Ibu absen dulu. Vio, mana Vio? Vio Rasika. Hadir, Bu. Iya, Hazizi. Hazizi, jawab nak. Kalau hadir, Ibu absen, speakernya dinyalakan ya. Hazizi, mana Hazizi? Nggak hadir ya? Tapi ada pula ini namanya. Hengki Yoga. Ya, Bu. Irparitonga. Ya, Bu. Hadir. Jordi Minata. Hadir, Bu. Nadia Hadir, Bu. Ya. Talita Abigail. Talita, mana Talita? Talita hadir. Hadir, Bu. Kalau dipanggil jangan ya. Taufik Agustian. Taufik Hadir, Bu. Agustian. Zulfahri Lisandi. Jadi ada 10 Hadir, orang Bu. yang hadir hari ini. Iya. Hazizi tadi mana Hazizi? Hazizi. Nah, gitu ya nak. Kalau di absen tolong dijawab. Baik, kita mulai. Ibu evaluasi lagi bahwa tugas yang Ibu berikan minggu lalu itu baru 3 orang yang mengumpulkan, 3 kelompok. Jadi masih ada yang belum mengumpulkan. Ibu harap 1 minggu ke depan sudah terkumpul semua ya. Nah, jadi untuk yang belum mengumpulkan tugas, kalian buat tugasnya, kamu buat tugasnya berdasarkan materi hari ini. Ya. Hari ini kita membahas materi masih tentang aritmatika sosial, yaitu mengenai diskon, kemudian pajak, tara, bruto, dan neto. Baik, kita mulai dengan diskon.
Mungkin kamu semua tahu ya, pernah melihat di market ada diskon. Diskon itu artinya adalah potongan harga. Seperti semalam sudah Ibu singgung sedikit, misalnya harga suatu barang itu Rp100.000. Kemudian di situ ada tulisan diskon 20%. Ya, jadi kita membayar ke kasirnya bukan lagi Rp100.000, tetapi Rp100.000 sudah dipotong dengan 20%-nya. Berapa yang harus kita bayar ke kasir? Yang tahu tunjuk tangan. 80.000. Berapa? 80.000. Iya, Rp80.000. Nah, jadi kita sudah mendapat potongan harga sebesar 20% dari 100.000, yaitu Rp20.000. Makanya kita membayar ke kasir dengan uang kita membayarnya Rp80.000. Itulah yang dikatakan diskon atau potongan harga. Kemudian pajak. Pajak ini ada yang terbagi ya. Ada yang namanya pajak apa namanya ya? Ini Bu kasih ilustrasinya. Ananda semua mungkin pernah makan di KFC atau di Padimas atau di Indo PN, Indo Ayani ya, di kafenya, Indo Cafe ya. Nah, kalau kita makan di sana, misalnya kita makan, Ibu kasih angka yang mudah aja dulu ya, biar agar Ananda semuanya bisa memahami. Total makanan kita makan adalah Rp100.000 misalnya. Total semua pesanan makanan kita. Di situ akan di struknya ada tulisan PPN. PPN ini artinya pajak yang harus kita bayar kalau kita makan di tempat. Jadi PPN-nya biasanya 10%. Kalau jumlah makanan kita itu Rp100.000, maka kita harus menambah 10% dari Rp100.000. Berapa 10% dari 100.000? Ada yang tahu? 10% dari 100.000, berarti 10 per 100 kali 100.000. Berapa Nadia? Rani? Berapa Rani? 10% dari 100.000 berapa? 10% dari 100.000, Bu. Iya. 10.000. Berapa Nadia? Iya, 10.000 Nadia ya. Ya, benar. Nah, jadi tadi biaya makan kita, total biaya yang harus kita bayar, yang total jumlah makanan yang kita beli Rp100.000. Kemudian ditambah PPN 10%. Artinya 100.000 tadi ditambah dengan 10.000. Jadi yang kita bayar ke kasir adalah Rp110.000. Jadi kalau Anda pergi makan di seperti KFC, Padimas, kemudian Indo PN, Indo Ayani, coba perhatikan struknya. Di situ kan ada PPN-nya, ya. Jadi sambil kita makan, sambil kita belajar matematika, karena aritmatika sosial ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi di situ Anda bisa memahaminya. Nah, itu dinamakan PPN ya. Ada lagi namanya pajak penghasilan. Orang tua Anda yang bekerja di kantor atau di perusahaan ataupun di instansi pemerintah, biasanya kita dikenakan pajak penghasilan, ya PPH. Pajak penghasilan ini berbeda dengan PPN tadi. Kalau PPN kita membayar lebih dari apa yang kita makan ya. Tapi kalau namanya PPH justru berkurang. Misalnya begini, gaji Bapak Rp3 juta, dipotong pajak, biasanya pajaknya 5% ya, kalau pegawai itu 5%. Nah, jadi Bapak menerima gaji tidak penuh Rp3 juta, sudah dipotong sebesar 5% dari Rp3 juta. Itu namanya pajak penghasilan. Nah, paham sampai di sini? Jadi Bapak gajiannya tidak full 3 juta, sudah dikurang. Dikurangi tadi 5% ya. Berarti dikurangi sekitar
Berapa itu? Kalau 5% dari 3 juta. Bisa nyari? Kalau 10%-nya kan 300.000 ya. Nah, kalau 5%-nya tentunya 150.000 rupiah. Jadi 3 juta dikurang 150.000 rupiah. 2 juta 2 juta. 100 2 juta 2 juta 500. 800. Iya, 2.850.000 rupiah. Iya, benar ya. Nah, segitu yang akan diterima oleh Bapak. Itu namanya pajak penghasilan. Kemudian orang tua Ananda mungkin ada yang bekerja sebagai bea cukai. Nah, bea dan cukai ini kan termasuk pajak juga ya. Pajak barang-barang yang masuk dari luar negeri itu dipajak. Misalnya sebuah handphone, ya kita beli handphone, terutama di mall ya, misalnya daerah Batam itu ada mall biasa ada pajak. Jadi harga handphone itu misalnya 2.800.000 rupiah. Kemudian ada pajaknya biasanya berapa ya? Kalau pajak barang anggap aja 10% juga ya untuk yang lebih mudahnya. Nah, jadi 2.800.000 rupiah tadi ditambah pajaknya yang 10%. Itu yang harus kita bayarkan, ya. Itu namanya pajak. Jadi pajak ini ada yang kita membayarnya menjadi lebih, ada yang kita menerimanya menjadi berkurang. Mungkin juga Anda pernah lihat di kuis di televisi, pemenangnya mendapat hadiah sekian, misalnya 10 juta untuk pemenang kuis jarak jauh pakai telepon gitu ya. Pajak ditanggung oleh pemenang katanya. Nah, berarti si pemenang tadi menerima tidaklah sebesar 10 juta rupiah lagi, tapi sudah dikurangi dengan pajak. Ya, nah itu yang namanya pajak. Pajak itu ada potongan, ada juga penambahan. Jadi ada dua bedanya ya. Oke, selanjutnya, nah itu mengenai diskon dengan pajak. Sampai di sini ada pertanyaan Kak? Karena nanti tugas-tugas Ananda berkaitan dengan ini. Jadi misalnya Ananda nanti mau membuat video pembelajarannya, video tugasnya mengenai PPN, ya. Ketika Ananda belanja atau makan di Indo PN misalnya, ya silakan disuting Ananda lagi memesan makanan, kemudian struknya tadi difotokan, dilihatkan. Jadi Ananda jelaskan total belanja kami, total pesanan makanan kami misalnya Rp58.000, PPN-nya 10%, jadi totalnya harus kami bayarkan adalah sekian. Itu harus Anda ucapkan dalam videonya. Silahkan ya. Kemudian atau Anda belanja di Indo PN ada gantung-gantung itu diskon sepatunya sekian persen. Nah silahkan kamu tunjukkan harga sepatunya Rp350.000, didiskon 20%. Nah, 20% dari ini adalah sekian. Maka yang harus kami bayar ke kasir adalah sekian ribu rupiah. Anda tunjukkan nanti struknya pembayarannya. Jadi ada tulisan diskonnya sekian. Itu Anda ucapkan nanti dalam videonya. Kemarin Rani udah ngirim video ya Rani, kan ibu kasih kritikan. Nah, karena tadi tidak mengucapkan kata-kata itu. Kan terhadap ya kan. Nah, seharusnya pada bagiannya belakangnya Anda sebutkan si bapak ini hariannya adalah sekian, hasil penjualannya sekian, maka bapak dalam satu hari dia memperoleh keuntungan sekian ribu rupiah. Itu harus kalian ucapkan dalam videonya. Dan itu sudah memberi contoh ya. Nah, diucapkan. Jadi bagi Anda yang tugas, nanti silakan buat tugasnya. Dan jangan lupa Anda ucapkan kata-kata itu. Ya, misalnya lihat struknya, Anda baca sambil disuting sama temannya. Sambil direkam oleh temannya. Kami misalnya siapa nih ya,
Irma misalnya, mana Irma? Nah, Irma dengan Nesya, mana Nesya? Nah, misalnya Irma atau Nesya yang berbicara, saya Irma dan saya Nesya misalnya ya. Hari ini kami makan di IndoPN. Pesanan makanan kami adalah ini, jumlahnya adalah sekian. Nah, dari jumlah ini dikenai PPN 10%. Jadi, kami membayar ke kasir sejumlah sekian. Nah, itu ya contohnya ya Irma ya. Jadi, orang kok buat videonya tidaklah susah. Kalau Anda betul-betul memahaminya. Ibu kedengaran nggak? Video ini, rekaman kita ini akan Ibu share lagi di grup ya. Jadi, Anda bisa lihat kembali. Nah, selanjutnya, segini dulu sebelum Ibu lanjut masuk materi yang lain. Tentang diskon dengan pajak sudah paham. Dan pembuatan videonya kalau tidak paham, Anda boleh tanya lagi ke ini. Jadi masa pandemi ini kita tetap berkreasi ya. Ada pertanyaan di sini, siapa tadi yang duluan? Hengki, mana Hengki? Zulfahri, sudah ngerti, paham tugasnya Zulfahri? Isi Bu, ada berapa waktu ya Bu? Hari waktunya Bu? Kalau yang belum paham, silakan bertanya speakernya. Ya, Ibu tunggu ya Nak ya. Tugasnya tolong segera diantar bagi yang terutama bagi yang belum, bagi yang sudah terima kasih. Bu, waktunya berapa hari Bu? 1 minggu. 1 minggu yang kemarin sudah lewat batas waktunya. Tugasnya tadi apa Bu? Untuk videonya durasinya 1 menit, 2 menit, 3 menit nggak apa-apa. Karena kalau durasinya panjang nanti kan 1 minggu sayang. Dari hari ini sampai 1 minggu ke depan. Tugasnya tadi membuat video pembelajaran. Ya. Tadi udah kasih contoh. Misalnya Ananda pergi makan di KFC. Jumlah pesanan makanan Ananda misalnya semuanya sekitar Rp80.000. Kemudian dikenai PPN 10%. Jadi yang bayarkan adalah Rp88.000. Nah, di situ Ananda harus menjelaskan hari ini kami makan di KFC. Kami semua pesanan kami jumlahnya Rp80.000. PPN-nya 10%. Maka yang harus kami bayarkan ke kasir adalah Rp88.000. Kamu lihatkan struknya, perlihatkan. Jadi harus ada dijelaskan di situ di dalam videonya. Paham Nak? Yang belum paham boleh tanya lagi. Nadia sudah selesai videonya. Siapa lagi kemarin ya yang udah? Tiara ya. Nah, Tiara kemarin sudah ngantar juga. Jadi masih ada yang belum ngantar. Kemarin Nadia dengan Halin satu kelompok ya. Jadi yang belum segera ya Nak ya. Nah, baiklah kita masuk ke materi selanjutnya. Ini juga bisa Ananda jadi sebagai bahan video. Ananda pernah belanja contoh dari kaleng itu? Ada. Oke, Ibu kasih contoh. Kelihatan nggak ya? Misalnya membeli apa ya? Setiap barang kemasan itu nanti akan ada di ditulis di di luar kemasan itu ada tulisan neto. Neto itu artinya berat bersih, ya, berat isi dalam kemasan, ya. Nah, contohnya, Ananda ambil satu kaleng sarden kaleng itu, di situ ada tulisan netonya berapa. Kalau tak salah Ibu, kemarin Ibu ada pada saat Ibu membuat video ya. Bu Sina tolong pinjam itu yang sabun Dettol itu. Bentar Nak ya. Ibu kasih contoh. Nah, ini contoh ya, ini ada sabun. Di sini tertulis netonya adalah 250 ml. Misalnya ya, kalau ini dalam bentuk mililiter. Atau kita ambil gram lah misalnya.
250 gram misalnya ya. Nah ini kalian timbang di atas timbangan. Kalau timbangannya menunjukkan angka 300, berarti 300 gram. Jadi ini kalau yang tertera di kemasan itu adalah berat bersihnya. Ya, ini neto. Kalau dalam bahasa matematika itu neto. Nah, dicatat dulu berat bersihnya misalnya 250 gram. Setelah timbang di atas timbangan, di timbangan itu terdapat hanya misalnya 300 gram. Dicatat. Berarti itu bruto ini adalah berarti tambah dengan berat kemasan. Ya, jadi dicatat. Nah, berarti antara selisih antara bruto dengan neto itu dinamakan antara. Jadi untuk antara hasil dari timbang gram dikurangi dengan angka yang tetap pada kemasan misalnya 250 gram. Jadi 300 gram tadi dikurangi dengan 250 gram. Hasilnya soalnya 50 gram. Itulah tara. Ya. Jadi bisa juga dibuatkan video seperti itu. Anda ambil satu kaleng misalnya kaleng apa ya? Jagung ya, ada jagung kaleng itu. Nah, di situ netonya berapa? Anda lihat kan kamera. Netonya sekian, gitu ya. Kemudian Anda timbang. Perlihatkan kameranya ke jarum timbangan. Berarti brutonya sekian. Nah, untuk menentukan tara, bruto dikurang dengan neto. Maka diperolehlah hasilnya sekian. Itu bisa dibuat juga sebagai contoh ya, contoh dari video pembelajaran yang akan Anda buat. Jadi yang dinamakan neto adalah berat bersih isi dari dalam satu kemasan. Bruto adalah berat kotor atau berat isi ditambah dengan berat kemasan. Tara adalah selisih antara dan neto. Tara ini juga adalah berat kemasan juga. Ya, jadi untuk mengetahui berat kemasannya berapa, tentunya bruto tadi dikurangi dengan neto. Ya. Diketahui taranya berapa, netonya berapa, ditanya bruto, ya gampang saja. Jumlahkan tara ditambah dengan neto, itulah yang dinamakan bruto. Ya, semalam Ibu sudah materinya bruto tara neto ada, di situ juga sudah ada rumus, kan Anda pahami lebih jelas. Jadi hari ini pertama tadi tentang diskon, yang kedua tentang pajak, dan yang ketiga tentang menentukan tara bruto dan neto. Nah, dari 3 materi ini, Anda silakan pilih mana yang akan Anda jadikan sebagai tugas video pembelajaran Anda. Ya, kelompok Anda mau menentukan diskon, mau menentukan pajak, PPN ya, atau mau menentukan pajak penghasilan gaji orang tuanya juga boleh. Tentunya dengan bukti ampra ya, slip gaji kalau udah di perusahaan itu namanya slip gaji. Silakan dipinjam. Itu kan ada pajaknya sekian. Itu bisa Anda jadikan video pembelajaran. Jadi Anda jelaskan penghasilan ayah sekian juta rupiah, kemudian dikenai PPh pajak kan 15% misalnya. Maka ayah menerima gaji dalam sebulan adalah gaji pokoknya dikurang dengan PPh. Anda jadikan sebagai bahan untuk buat video. Kemudian
Anda bisa menentukan tara juga melalui barang-barang kemasan. Tidak hanya sarden kaleng, tidak hanya buah kaleng, buah kalengan ya. Bisa juga susu kotak, ya susu kotak yang biasa dipakai di rumah. Nah, itu juga ada tulisan neto. Neto itu berarti berat bersih. Silahkan nanti berat kotornya atau brutonya ditimbang. Jadi untuk menentukan bruto, tara, dan neto kita membutuhkan timbangan. Ya. Baiklah, sampai di sini ada pertanyaan, Nak. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ibu tunggu 1 minggu ya. Wajib mengumpulkan tugas. Ini tugas proyek. Nanti akan Ibu rekap ke dalam nilai keterampilan. Ya. Jadi sangat rugi kalau Ananda tidak mengumpulkan tugasnya. Bisa ya Nak ya, Ibu tunggu 1 minggu. Tolonglah jangan lewat. Ibu udah waktu 1 minggu kemarin kalian lalai. Nah, Ibu minta 1 minggu lagi. Itu udah harga net ya. Lewat dari 1 minggu mungkin Ibu tidak terima lagi. Ya. Jadi tolong kerjasama, buatlah tugas bagi yang belum ngantar. Ibu kasih waktu 1 minggu lagi. Tolong jangan terlambat. Ya. Seperti Nadia kemarin sudah ngantar, walaupun salah, Ibu kasih waktu untuk dia perbaiki lagi. Ada waktu untuk perbaiki. Jadi kalau bisa, hari ini kerjakan tugasnya di sore hari nanti. Oke. Baiklah, Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama masing-masing di dalam hati. Berdoa mulai. Amin. Amin. Ananda sekalian, pertemuan kita hari ini membahas mengenai aritmatika sosial. Aritmatika sosial ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Artinya, konsep dari aritmatika sosial ini sudah pernah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, berada di sekitar kita. Karena aritmatika sosial ini berkaitan dengan yang namanya perdagangan, jual beli ya, kemudian perbankan, perpajakan. Nah, semuanya berkaitan dengan aritmatika sosial. Nah, untuk pertemuan pertama yang kita bahas adalah mengenai untung, rugi, harga pembelian, dan harga penjualan. Harga, sebelum masuk kepada pengertian masing-masing, Ananda tentunya pernah melihat di sekitar Ananda ada pedagang ya, baik itu warung, pasar, maupun pedagang yang menggunakan gerobak seperti tukang bakso, penjual martabak, siomay, apalagi ya, itu yang sering ya. Kemudian kalau pagi-pagi yang menjual sarapan ada yang menjual lontong, nasi lemak. Nah, pedagang, semua pedagang, baik itu yang pedagang kecil maupun pedagang besar, bahkan seorang pengusaha sekalipun, memerlukan modal dalam kegiatan usahanya. Dan tujuan dari semua mereka, semua pedagang atau pebisnis adalah mencari keuntungan. Nah, jadi kita kasih contoh yang kecil saja, sederhana saja, misalnya seorang penjual lontong pagi hari, dalam 1 hari dia membutuhkan modal sekitar Rp200.000. Nah, modal ini dalam bahasa aritmatika sosial disebut harga pembelian. Ya, jadi harga pembelian itu sama dengan modal awal, ya, biaya yang dikeluarkan oleh pedagang untuk semua kebutuhan dagangannya, baik itu bahan yang akan dijualnya maupun pembungkusnya, ya, semua yang berkaitan dengan penjualannya hari itu, biaya yang dikeluarkannya merupakan modal. Kemudian pada hari tersebut
setelah dagangannya selesai terjual, laku terjual, si pedagang akan memperoleh sejumlah uang. Hasil dari dagangannya semua pada hari tersebut itulah yang disebut dengan hasil penjualan atau harga penjualan, ya. Nah, untuk mengetahui apakah pedagang tersebut mengalami keuntungan atau kerugian, maka kita perlu mengetahui berapa modal awalnya yang dikeluarkan oleh si pedagang dan berapa uang yang diperoleh dari hasil penjualannya pada hari tersebut. Harga penjualan dikurangi dengan harga pembelian atau modal, itulah yang dinamakan untung. Jika ada nilainya. Contohnya begini, tadi Ibu katakan bahwa sebagai contoh ya, seorang pedagang dalam menjual lontong membutuhkan modal Rp200.000. Setelah dagangannya semuanya laris, laku terjual pada hari itu, uang yang masuk jumlah total keseluruhannya adalah misalnya Rp275.000. Nah, artinya dalam kondisi ini, si pedagang mengalami keuntungan. Kalau kita lihat ya, dari mana kita tahu? Kita bisa tahu dari hasil penjualannya atau harga pembeliannya tadi, kita kurangkan dengan modalnya. Tadi harga pembeliannya harga penjualannya Rp275.000 ya. Kemudian modalnya atau harga pembeliannya adalah Rp200.000. Maka Rp275.000 dikurangi dengan Rp200.000. Hasilnya adalah Rp75.000. Maka si pedagang dalam kondisi ini mengalami keuntungan. Namun ada kalanya pedagang mengalami kerugian. Misalnya dia membutuhkan modal pada hari itu Rp100.000, namun setelah siang hari dagangannya kurang laris mungkin, jadi yang uang masuk hanya sekitar Rp80.000. Nah, di sini pedagang mengalami kerugian karena uang yang masuk yang diperolehnya pada hari tersebut atau harga penjualan yang diperolehnya pada hari tersebut lebih kecil dari modal yang dia keluarkan. Jadi untuk mengetahui berapa besar kerugiannya, modal dia dikurangi dengan hasil yang diperolehnya pada hari tersebut. Jadi 100.000 dikurangi dengan Rp80.000 sama dengan Rp20.000. Itulah kerugian yang dialami oleh si pedagang. Ada kalanya pedagang juga mengalami namanya balik modal. Balik modal ini artinya besar modal yang dia keluarkan sama dengan hasil yang diperoleh dia pada hari tersebut. Misalnya modalnya Rp150.000, maka dia akan memperoleh hasil Rp150.000 juga. Ini dikatakan balik modal. Oke nak, sampai di sini yang belum mengerti boleh bertanya. Kalau sudah mengerti, bilang apakah sudah mengerti? Sampai di sini penjelasan Ibu. Sudah, Bu. Sudah ya. Semalam juga sudah kita bahas. Ini Ibu perjelas lagi agar Ananda semuanya lebih paham. Nah, mengenai tugas, kemarin ada yang bertanya juga kepada Ibu. Tugas Ananda adalah membuat video. Video singkat saja, sekitar durasi 1 menit, 3 menit, atau mungkin 5 menit maksimal. Yang isinya, Ananda wawancara kepada seorang pedagang, menanyakan misalnya modalnya berapa. Ya, modal yang dikeluarkannya dalam 1 hari berapa, kemudian hasil penjualannya 1 hari berapa. Maka Ananda akan bisa mencari berapa keuntungan yang diperoleh oleh pedagang. Atau tanyakan modalnya berapa. Jadi ada berbagai pilihan ya. Itu tadi pilihan pertama. Pilihan yang kedua, Anda tanya kepada pedagang tersebut, modal yang dikeluarkannya berapa, keuntungan yang dia peroleh dalam 1 hari rata-ratanya berapa. Nah, modal ditambah dengan untung, itulah yang dinamakan harga penjualan. Nah, itu cara yang kedua. Jadi Anda nanti pilih salah satu ya. Kemudian Ananda juga bisa mengetahui berapa modalnya. Ananda tanya, Pak, 1 hari penghasilannya berapa keseluruhannya? Dari pagi sampai malam misalnya, atau sampai batas waktu maksimal penjual tersebut berdagang ya. Misalnya dibilangnya Rp500.000. Kira-kira dalam 1 hari dari Rp500.000 itu keuntungan Bapak berapa?
Mungkin dia jawab sekitar adalah dapat 100.000 rupiah katanya. Nah, jadi Ananda untuk mengetahui modal, Ananda bisa mengurangkan hasil penjualannya yang 500.000 rupiah tadi, harga penjualannya, dikurangi dengan keuntungannya. Keuntungannya katanya tadi kan 100.000 rupiah. Maka 500.000 rupiah dikurangi dengan 100.000 rupiah. Hasilnya adalah 400.000 rupiah. Itulah modalnya. Jadi ada tiga hal yang boleh Ananda, yang bisa Ananda kelola menjadi sebuah video ya. Jadi boleh Ananda pilih mau nanya tentang keuntungannya, mau menanyakan tentang harga penjualannya, mau menanyakan tentang mau menentukan modalnya ya, menentukan modal, menentukan untung dan menentukan harga penjualan. Itu boleh Ananda pilih salah satunya. Satu kelompok maksimal terdiri dari 2 orang. Kenapa Ibu minta maksimal 2 orang? Karena kondisi sekarang ini kan rentan ya nak ya, kita harus selalu jaga jarak. Jadi kalau 2 orang yang bekerja, mungkin yang satunya menanyakan pada pedagang, yang satunya kan bisa men-syuting ya, merekam videonya. Tapi nanti kerjasama untuk menjawab soalannya dari permasalahannya, misalnya diketahui modal si bapak berapa, keuntungannya berapa, kemudian harga penjualannya berapa, itu kan nanti Ananda tulis ya. Nah, itu boleh berdua, tapi tolong tetap dalam videonya jaga jarak dan protokol kesehatan juga dilaksanakan. Tetap menggunakan masker ya, Nak ya. Itu harus diperhatikan. Karena ini kan merupakan laporan hasil kerja Ananda semua. Jangan lupa dalam videonya ada salam pembuka, ada menyebutkan nama atau menuliskan nama dan kelas, ditulis dalam video itu. Kemudian di akhirnya nanti Ananda boleh menjelaskan cara memperoleh hasilnya dari permasalahan atau dari wawancara tadi, dijelaskan. Kemudian ada salam penutup dari Ananda semua, ya. Mungkin Ananda bisa lihat video yang pernah Ibu share. Nah, itu sebagai contoh. Itu video Ibu kan cukup panjang. Ananda buat yang singkat saja ya. Masalah pengiriman, Bu, pengiriman videonya kemana? Karena durasinya sekitar 1, 2, 3, sampai 5 menit, kan tidak terlalu berat. Itu bisa Ananda kirim japri aja ke Ibu, langsung ke WA Ibu, ya. Jadi nanti kalau ada teman yang bertanya, temannya yang mungkin hari ini berhalangan hadir bertanya, Ananda bisa bantu jawab, mengirimnya japri ke WA Ibu. Satu kelompok cukup satu saja perwakilan yang mengirim. Misalnya Rizky dengan Steven satu kelompok. Cukup Steven saja atau Rizky saja yang mengirim. Jangan dua-duanya. Ya. Waktu pembuatannya paling lambat hari Kamis udah disetor ke Ibu. Ibu berharap semuanya mengerjakan tugas dengan baik karena cukup simpel ya. Dan mengumpulnya tepat waktu. Kalau mau ngumpul hari ini, Ibu terima, besok Ibu terima, paling terakhir batas waktunya adalah hari Kamis. Kamis malam ya, karena hari Jumat pagi Ibu akan review siapa yang sudah, Ibu akan evaluasi siapa yang sudah mengantar, siapa yang belum. Baik, nah ada pertanyaan sampai di sini? Sudah mengerti semuanya? Baik itu penjelasan materi maupun mengenai tugasnya, sudah ngerti ya? Sudah, Bu. Ya, nanti kalau ada teman yang bertanya di grup, tolong bantu jawab bahwa tugasnya membuat video seperti apa, durasinya berapa, dan mengumpulkannya dengan cara apa. Nanti bantu jawab di grup bagi temannya yang berhalangan hadir hari ini ya. Oke, sudah. Baik Ananda, terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Selamat belajar, tetap semangat ya, walaupun di rumah saja. Jaga kesehatannya, istirahat yang cukup, tugas-tugas juga dikerjakan. Baiklah, Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat belajar untuk pelajaran selanjutnya ya. Silakan live dari meetingnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Minggu yang lalu kita tidak tatap muka karena yang hadir sedikit, dan hari ini alhamdulillah kita hadir 10 orang, ini cukup. Baik, Ananda kelas 76 sebelum belajar mari kita berdoa dalam hati masing-masing agar proses belajar kita lancar dan ilmu yang kita peroleh menjadi bermanfaat ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ini baru muncul lagi, baru hadir Putri Balkis. Oke, suara Ibu kedengaran? Dengar, Bu. Agak kecil, Bu, jadi tak terlalu kedengaran. Tugasnya kan buat video pembelajaran, belum ada. Ya, jadi Ibu jelaskan sekali lagi. Minggu yang lalu sudah belajar mengenai untung, rugi, harga penjualan dan harga pembelian. Tugasnya boleh dilaksanakan sendiri per orang, boleh juga per kelompok. Satu kelompok paling banyak itu 2 orang. Ada salam pembuka, memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum boleh, selamat siang boleh. Pokoknya kata sapaan. Terus memperkenalkan diri, nama kamu siapa, dari kelas berapa. Dan materi apa yang akan kamu sampaikan. Setelah itu, silakan wawancara pedagang, menanyakan berapa modalnya satu hari itu, kemudian berapa penghasilannya dalam satu hari. Untuk mengetahui apakah pedagang ini mengalami keuntungan atau kerugian, harga penjualan yang diperoleh si pedagang dalam satu hari, kurangkan dengan modal yang telah dia keluarkan. Jika uangnya berlebih, maka si pedagang mengalami keuntungan. Namun jika malah lebih sedikit hasilnya atau minus, berarti si pedagang mengalami kerugian. Kalau sama, berarti pedagang mengalami namanya balik modal, kondisinya balik modal ya. Oke, selanjutnya. Kemarin materi udah Ibu share juga apa itu untung, apa itu rugi, dan video pembelajaran juga Ibu udah Ibu share ya. Kalian boleh lihat video pembelajaran Ibu, baik yang Ibu share di Classroom ataupun yang di channel Ibu, silahkan ditonton. Itu ada contohnya. Nah, setelah wawancara dengan si pedagang, kamu harus menjelaskan. Kamu boleh tulis di kertas, tapi di kertas itu kamu baca. Misalnya, Pak Egi menjual martabak, satu hari modalnya adalah Rp500.000. Pada hari ini, setelah martabaknya laku terjual, Pak Egi memperoleh hasil penjualan sebesar Rp750.000. Nah, dalam kondisi ini, apakah Pak Egi mengalami keuntungan atau kerugian? Kamu ngomong kayak gitu ya, kamu bicara seperti itu di depan kameranya. Jadi kamu jawab, yuk kita kita akan coba menyelesaikannya. Harus begitu ya. Jadi penyelesaiannya diketahui modal sekian, harga penjualan sekian. Jadi untuk mengetahui untung, harga penjualan dikurangi dengan modal. Rp750.000 dikurangi Rp500.000 sama dengan Rp250.000. Jadi kamu buat kesimpulan. Nah, dalam kondisi ini, Pak Egi mengalami keuntungan sebesar Rp250.000. Nah, untuk selanjutnya, materi hari ini agar sama dengan kelas lain, yaitu mengenai diskon. Diskon adalah potongan harga. Potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada si pembeli. Lagi meeting. Kepada si pembeli ya. Jadi ini juga bisa kalian jadikan sebagai bahan untuk buat video pembelajaran. Misalnya syutingnya itu di IndoPN. Jadi dari depan itu kalian katakan hari ini kami akan membahas
salah satu materi aritmatika sosial yaitu diskon. Nah, jadi kamu ke atas, ke bagian supermarket atas, cari tulisan diskon-diskon itu di syuting. Nah, kemudian kalian pilih salah satu barang yang di diskon itu, tunjukkan labelnya berapa, label harganya berapa. Jadi kalian cari dengan harga Rp350.000 di diskon 20%, berapa hasilnya. Jadi berapa yang harus dibayar ke kasir, ya? Contohnya gini, suatu baju pakaian harganya Rp100.000. Boleh dicatat, silakan dicatat. Contohnya, suatu pakaian harganya Rp100.000. Kemudian mendapat potongan harga sebesar 20%. Nah, coba tentukan berapa yang harus kamu bayar ke kasir. Yang dapat jawab, tunjuk tangan, klik tanda raise ini dan silakan jawab. Ibu akan kasih nilai. Silakan Aura jawab. Ya, kita lanjut ya. PPN misalnya. PPN adalah pajak. Pajak yang kita keluarkan ketika kita makan di suatu tempat misalnya ya, atau membeli barang. Misalnya kita makan di Indo PN atau Indo Ayani atau KFC. Nah, biasanya di struk itu akan tertulis PPN 10%. Artinya, ketika kita belanja dengan biaya semuanya totalnya misalnya Rp60.000, kemudian dikenai PPN 10%, artinya kita membayar ke kasir bukan Rp60.000, tetapi Rp60.000 ditambah dengan PPN-nya sebanyak 10%. 10% dari Rp60.000 adalah Rp6.000, maka yang kita bayar ke kasir adalah Rp66.000. Itu namanya PPN. Kemudian ada lagi namanya PPH, pajak penghasilan. Nah, kalau pajak penghasilan ini artinya penghasilan seseorang dipotong pajak. Misalnya seorang karyawan gaji 1 bulannya adalah Rp4.000.000, kemudian dipotong pajak 5%. Jadi, si karyawan menerima gaji dalam sebulan tidak penuh sebesar Rp4.000.000, melainkan sudah dipotong sebanyak 5% dari Rp4.000.000, yaitu Rp200.000 ya dipotong. Jadi, si karyawan menerima gaji 1 bulan hanya Rp3.800.000. Itu namanya pajak penghasilan. Ya. Nah, dari contoh-contoh ini tadi, kamu bisa membuat video pembelajaran secara materi. Jadi, kamu boleh pilih, ya, kamu boleh pilih video pembelajarannya, materi apa yang akan kamu buat. Apakah mengenai untung, apakah mengenai modal, atau mengenai diskon, atau mengenai pajak, ya, PPN ataupun PPH. Silakan. Ibu tunggu paling lambat hari Rabu depan. Diskon. Harus ada kata pembuka seperti itu. Jadi kamu pergi ke atas, cari yang tulisan diskon-diskon. Kamu sorot, kamu syuting, kamu rekam. Kamu cari salah satu barangnya, misalnya sepatu. Kamu kan di sepatu itu ada label harga. Nah, kamu bicara, kamu tunjukkan sepatu ini harganya adalah Rp250.000. Didiskon sebesar 20%. Nah, berapakah yang harus kita bayar ke kasir? Mari kita mari kita cari penyelesaiannya. Jadi kamu buat di kertas, kamu tulis, kamu bacakan juga. Diketahui harga sepatu adalah Rp250.000. Diberikan diskon sebesar 20%, ya, 20/100. Jadi, yang harus dibayarkan kasir adalah titik-titik, misalnya. Kamu cari dulu, 20/100 dikali 250.000, berapa? Siapa yang tahu? Rp250.000 dikali 20/100, sama dengan berapa? Yang tahu tunjuk tangan. Berapa, Aura? Rp250.000 dikali, yang tahu tunjuk tangan.
Dikali berapa, Bu? 20 per 100. 20 dibagi 100. Udah ada dah kepala Ibu dah. Berapa? Siapa yang dapat? 50.000, Bu. Ya, siapa tunjuk 50.000 tunjuk tangan. Tunjuk tangan yang 50.000. Kan ada gambar tangan gini ya. Nah, Aura ya yang jawab. 50. Ya, 20% dari 250.000 adalah 50.000 rupiah. Nah, jadi yang harus kalian bayar ke kasir 250.000 rupiah dikurangi dengan 50.000 rupiah. Berapa, Nak? Sama dengan berapa? 200.000, Bu. Iya, 200.000 rupiah. Nah, paham sampai di sini? Paham. Sampai paham? Nah, jadi Aura kira-kira bisa buat video tentang diskon? Nah, Ibu minta Aura coba buat video tentang diskon ya. Nanti silakan pergi ke supermarket seperti Indo PN, Indo Bali, atau Padimas. Mungkin ada yang diskon-diskonnya. Biasanya bulan Januari masih ada diskon-diskonnya ya. Kalau tak ada, nanti kamu cek, Bu, tak ada, Bu. Nah, Ibu kasih kamu yang lain tugasnya. Ada lagi yang bisa kalian buat syuting di supermarket itu, di Indo PN kan ada kafe. Indoyani ada kafe, Padimas ada kafe, atau di KFC, ya. Itu menentukan nilai PPN. Jadi gini, misalnya juga ada salam pembuka ya. Perkenalkan nama saya, misalnya siapa lagi ya? Bella Aliani dari kelas 76 dan Fatina dari kelas 76. Hari ini kami akan membuat tugas matematika, yaitu salah satu materi aritmatika sosial mengenai PPN. PPN ini, jadi untuk PPN, kalian syuting misalnya lagi pesan makanan di apa standnya itu ya, di syuting sebentar. Kan kalau video bisa di pause ya, syuting sebentar. Kemudian makanannya datang, di syuting sebentar. Nah, di situ setelah itu kalian silakan berbicara. Hari ini kami memesan makanan, kamu syuting lah, misalnya ayam bakar, nasi goreng, jus timun, apa lagi? Teh botol. Misalnya. Jumlah total belanja kami sebesar 70.000 rupiah. Nah, dari semua ini dikenai PPN sebesar 10%. Maka kami harus membayar ke kasir sebesar, nah 10% dari 70.000 berapa? 10 per 100 kali 70.000 berapa? Yang dapat tunjuk tangan ya. Berapa? Apa soalnya, Bu? Nggak kedengar. Ini siapa nih, Muhammad Ramadan berapa? 7.000. Yang tunjuk. Iya, 7.000 ya. Jadi 10% dari 70.000 adalah 7.000 rupiah. Maka kami bayar ke kasir sebesar 70.000 rupiah ditambah 7.000 sama dengan 77.000 rupiah. Beda PPN dengan PPH, kalau PPN kita membayar lebih dari apa pesanan makanan kita. Ya, kalau PPH penghasilan, bisa juga kamu syuting di rumah. Jadi Muhammad Ramadan ya, Ramadhani ya tadi, coba kamu buat video mengenai PPN, ya. Silakan syuting di KFC atau di mana saja, cari temannya ya. Satu kelompok maksimal 2 orang. Kan kamu udah cukup paham tadi mengenai PPN. Ada lagi PPH, yang orang tuanya pegawai atau karyawan, itu biasanya setiap gajian mengalami potongan pajak penghasilan namanya. Jadi kalau orang tua kalian itu bekerja, baik itu di instansi maupun di perusahaan swasta,
gaji yang diterimanya setiap bulan itu akan mengalami potongan pajak sebesar 5% biasanya. Jadi, kalau gajinya itu 4 juta rupiah, dipotong pajak 5%, berarti 5% dari 4 juta adalah 200 ribu rupiah ya. Maka gaji yang diterima setiap bulannya adalah 4 juta dikurang 5%. Jadi 4 juta rupiah dikurang 200 ribu rupiah sama dengan 3 juta 800 ribu rupiah. Nah, kalau PPH itu mungkin kalian wawancara ke orang tua, itu harus menunjukkan slip gaji. Ya, bisa seperti itu. Jadi ada pilihan materi untuk buat video pembelajaran. Silahkan, udah Ibu jelaskan tadi. Kalian pilih saja. Mau syuting tentang apa, ya? Aduh, sesak napas Ibu. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Nah, ke belakang soalnya ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu. Ibu tunggu ya video pembelajaran dari kalian. Buatlah sebagus mungkin, ya. Siapa video yang terbaik, tentu itu yang meraih nilai tertinggi. Jangan asal-asalan ya nak ya. Contohlah video yang ada di YouTube. Ada pertanyaan sampai di sini? Aura, Bu. Ya, silakan Aura. Ya, jadi kan video pembelajaran yang kemarin yang Ibu suruh bikin itu kami udah buat sebenarnya. Terus kami kirimnya itu ke Classroom, bukan ke WA pribadi, Bu. Ya, gini aja. Kamu ada aplikasi edit video tak di HP-nya? Edit video. Kayak KineMaster atau ada. Nah, kamu syuting satu lagi video yang Ibu tugaskan tadi mengenai diskon ya. Ya. Jadi, kalau kamu lihat dulu video yang kamu buat itu sudah benar atau belum? Sudah seperti yang Ibu sampaikan atau belum? Jika belum, kamu tambahkan. Kamu syuting aja lagi. Perkenalkan, nama saya Aurea. Hari ini kami akan membahas materi aritmatika sosial, yaitu mengenai mencari nilai keuntungan dari seorang pedagang misalnya. Baru kamu tampilkan video kamu yang wawancara dengan pedagang. Jadi kamu syuting lagi sendiri. Sedikit kata pengantar pembukanya. Ya. Nah, setelah itu kalau kamu syuting tentang diskon, kamu ngomong lagi. Jadi nanti kan disambung videonya. Tapi disambung nanti pakai itu ya. Kalau pakai KineMaster kan ada apa namanya? Dari satu video ke video lain sambungannya kan ada transisinya ya. Nah, itu harus dibatasi pakai transisi itu. Oke, Aura ya. Tak usah panjang-panjang videonya, 1 menit, 2 menit, 3 menit, paling besar 5 menit. Karena nanti susah mau ngirim ke WA. Jadi ngirimnya ke WA pribadi Ibu ya. Tolong nanti jelaskan lagi di kawan-kawannya, kirim ke WA pribadi Ibu. Ibu kadang malas melayani ya, udah Ibu jelaskan masih bertanya juga. Apalagi kalau udah Ibu set di grup nggak mau baca, nanya lagi. Risman. Ya, itu saja dari Ibu nak ya. Aduh, sesak. Apa Bu, Kak? tapi maaf, kalau Ya. misalnya dikirim ke WA pribadi nanti harus terpotong 2, Bu, karena cuma bisa terkirim 2 menit 50 detik. Kalau misal video kami kan 4 menit lebih tuh. Nah, nanti bakal terpotong 2, Bu. Coba kamu buka Classroom, ya. Kamu klik nama Ibu. Nanti kan ada gambar amplop. Gambar amplop itu berarti kan mengirim email. Nah, coba kamu di situ. Dari situ kamu nanti kirim file. Filenya kan pilihan tuh. Video atau filenya berupa teks. Kamu buat klik video. Dari email nanti Ibu bisa buka. Dari situ bisa Ibu download nanti ya. Jadi kalau nanya Bu, email Ibu apa? Di Classroom itu kan ada Ibu di situ. Jadi kamu klik aja nama Ibu itu, akan terkirim nanti. Ada email Ibu akan terbuka di situ. Ya, bagi yang videonya panjang, emailnya email Kemdikbud Ibu itu aja kamu pakai. Oke? Nah, paham ya nak ya? Sebetulnya ada satu lagi yaitu mengenai Tara Butoneto. Ibu kasih contoh misalnya suatu barang
Mungkin kalian pernah lihat sarden kaleng ya. Di sarden kaleng itu, nah, dalam satu kemasan, kelihatan nggak ya? Ini kan ada tulisan di sini ya, 23 gram. Ini namanya berat bersih. Berat isi dalam kemasan sebesar 23 gram. Nah, kalau ini kan ringan ya. Kalian bisa mencari taranya kalau kemasannya itu yang berat seperti sarden kaleng, susu kental manis, susu kaleng ya, Milo segala macam, atau kecap, itu bisa ditimbang. Jadi ini kan berat bersihnya yang ada di dalam kemasan itu kan berat bersih. Dengar nggak suara ibu? Ya. Nah kemudian ditimbang. Kalian timbang, misalnya sarden kaleng itu ditimbang dalam timbangan. Kalian lihat jarum pada timbangan itu menunjukkan berapa. Misalnya kemarin ibu udah buat video, cuma belum ibu share ya. Di kaleng sarden itu tertulis 450 gram ya. Kemudian ibu timbang ternyata jarumnya menunjukkan 500 gram. 500 gram itu berarti bruto. Bruto itu adalah berat isi ditambah dengan berat kaleng kemasan ya, itu bruto. Nah taranya berapa? Tara itu bruto atau hasil dari timbangan tadi dikurangi dengan berat isi yang tertulis di kemasan. Jadi tadi kan setelah ditimbang 500 gram ya, kemudian di kemasannya berat bersihnya 450 gram. Jadi untuk menentukan tara 500 tadi dikurangi dengan 450. Jadi hasilnya adalah 50 gram. Itulah tara. Kalau tak salah ibu udah share ya rumus mencari bruto, tara, dan neto. Silakan dibaca lagi. Itu pun bisa kalian jadikan sebuah video ya. Misalnya kami bilang kami akan menentukan tara dari kemasan ikan sarden kaleng ini. Nah, kamu tengokkan ke kamera, berat bersihnya sekian. Nah, ya. Kemudian ditimbang, kamu syutingkan timbangannya. Ya, baru kamu jelaskan. Brutonya adalah 500 gram, netonya 450 gram. Maka tara sama dengan bruto kurang neto. Ya, 500 dikurang 450. Jadi taranya sama dengan 50 gram. Itu contohnya lagi ya. Oke, itu saja dari Ibu hari ini. Coba diingat apa yang Ibu sampaikan. Materi yang Ibu share di classroom itu dibuka, ditulis dalam catatan, dicatat nak. Karena minggu depan kita akan ulangan. Ya. Minggu depan hari Rabu, Ibu akan kasih latihan, di hari Kamis baru kita ulangan. Latihannya tentunya merupakan kisi-kisi dari ulangan, ya. Ulangannya tetap online. Jadi, Aura, tolong bantu Ibu share di grup juga, ingatkan lagi bahwa kita akan ulangan. Diharapkan hari Rabu besok hadir semua. Rugi kalau tak hadir, karena Ibu akan share kisi-kisi ulangannya. Ya, nak ya? Itu saja dari Ibu. Ibu akhiri dengan mengucapkan selamat pagi. Semoga yang Ibu sampaikan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live dari grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari grup ya, tekan tombol merahnya. Boleh dimatikan, Bu? Boleh matikan, boleh tekan tombol merahnya.
ramah, yang sangat cantik, sehingga itulah salah satunya daya tarik bangsa Barat untuk datang ke Indonesia. Baiklah anak ibu, yang selanjutnya ibu tanyakan sedikit, jangan ibu aja yang aktif, kalian juga harus aktif. Jadi kalau misalkan Zoom ya jangan tiap hari lah Bapak Ibu ya. Kalau sama anak-anak mungkin bisa dijadwalkan seminggu 2 kali, atau di awal saja ketemu dengan anak-anak sambil menjelaskan ya. Orangnya ibu minta untuk dokumen aja, untuk dokumen. Nanti anukan lagi sama temannya. Ibu Sina minta 2 lagi bilang foto ya. Sama selfie ya berdua. Ini kan Kak WA udah. Yang tak ikut meeting. Kemarin hari pertama. Udah mulai Zoom gitu. Senyum masih Bu. Kalau senyum tuh tak belajar. Itu apa tuh Om? Gila. Itu belum nampakkan lagi. Saya ngasih tugas hari nanti jam terakhir saya Zoom. Meriksa tugas. Hidupkan dia mungkin yang ya tak nih? Atau speaker kita besar? Tak, speaker dia yang itu Bu. Terus dari tekstual menjadi pendekatan ilmiah sampai ke dari verbalisme menjadi keterampilan aplikatif ya, lewat model-model pembelajaran, sehingga di situ dan pembelajaran lebih bermakna yang menghasilkan siswa cerdas secara pengetahuan, keterampilan dan sikap, dan memiliki 4 kompetensi kecakapan abad 21 tadi di awal. Tanyakan. Nah, demikianlah serba-serbi tatap muka kita melalui Google Meet pada hari ini. Ini baru bagian sebelah sini saja ya, Ibu datangi, belum jalan sampai ke majelis guru. Ini baru area di sepanjang ruang kurikulum sampai ke labor TIK dan UKS. Majelis guru dan labor IPA Ibu belum jalan di sana. Semua guru pada sibuk, semoga Ananda bisa mengikuti pelajaran dengan baik walaupun jarak jauh. Dengan adanya tatap muka melalui Google Meet, kita bisa berinteraksi secara langsung, bisa bertanya jawab. Jika ada Ananda yang belum paham terhadap materi pelajaran, silakan langsung bertanya kepada guru pada saat kita tatap muka melalui Google Meet. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk belajar dan menimba ilmu. Jangan jadikan jarak sebagai penghalang untuk menimba ilmu pengetahuan. Itu saja dari Ibu ya Nak ya, tetap semangat. Setiap hari bangun pagi seperti biasa layaknya kita pergi ke sekolah. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Jangan kemana-mana, karantina di rumah saja. Jangan keluar rumah untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan tugas-tugas yang diberikan jangan lupa tetap dikerjakan. Nanti akan disetor kepada gurunya melalui classroom-nya. Silahkan untuk memperoleh hasil yang lebih baik ya. Itu saja dari Ibu. Kita berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya.